Girona mengejutkan banyak pihak berkat performa brilian mereka di awal musim. Klub asal Katalan ini mampu menjadi pemuncak klasemen dengan mengungguli Real Madrid dan Barcelona. Padahal Girona sempat menjalani fase jatuh bangun dengan kerap terdegradasi ke divisi Segunda. Kesuksesan ini nggak terlepas dari pola permainan menyerang yang diterapkan oleh sang pelatih Michel. Cetak Gol coba merangkum berubahnya filosofi Girona sebagai berikut. Menjalani fase jatuh bangun. Girona dianggap sebagai klub semenjana Spanyol karena punya rekam jejak yang buruk. Dalam beberapa tahun terakhir, klub asal Katalan ini sempat mencicipi kasta kedua Liga Spanyol. Salah satunya terjadi di musim 2011-2012 yang lalu. Di musim tersebut, skuad Gironestes bahkan dianggap hanya sebagai tim pelengkap dengan finish di peringkat 15 Segunda. Girona bahkan berhasil dipercundangi oleh FC Barcelona B yang finish di peringkat ke-8. Skuad yang saat itu diasuh oleh Jose Uribe memang diperkuat oleh pemain-pemain yang kurang kompeten. Striker mereka adalah Javi Acuna yang hanya mencetak 4 gol dari 17 laga. Padahal popularitas Liga Spanyol saat itu memang sedang menanjak karena rivalitas panas antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Pada akhirnya skuad Blanqui Vermells berhasil promosi ke La Liga pada musim 2017-2018. Baru satu musim promosi mereka tampil lumayan apik dengan berhasil finish di peringkat ke-10. Sayangnya di musim berikutnya skuad Los Gironestes harus kembali terdegradasi ke divisi Segunda. Mereka hanya mampu finish di peringkat 18 dengan raihan 37 poin. Skuad Blanqui Vermells selalu gagal promosi ke La Liga selama 2 musim berturut-turut. Di musim 2021-2022, Girona bahkan hanya finish di peringkat ke-6. Pencapaian ini menjadi yang terburuk dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya yang finish di peringkat ke-5. Beruntung Los Gironestes berhasil promosi lewat jalur playoff. Skuad asuhan Michel Sanchez sukses menumbangkan CD Tenerife di partai final. Pada akhirnya Girona menambah tiket promosi ke La Liga usai menang dengan agregat 3-1. Baru promosi langsung ditakuti. Setelah satu musim kembali ke La Liga, Girona menjalani musim yang lumayan apik. Di musim 2022-2023 yang lalu, mereka berhasil bertahan dengan finish di peringkat ke-10. Christian Stuani dan kawan-kawan meraup 49 poin dengan catatan 13 kemenangan dari 38 laga. Pencapaian ini sudah cukup bagus mengingat Girona diperkuat oleh banyak pemain mediocre. Mental pemain mereka dianggap masih belum cukup bersaing di kompetisi La Liga. Hal itu bisa dibuktikan setelah Girona kerap tercomeback di setiap pertandingannya. Sebagai contoh pada laga menghadapi Real Betis bulan September tahun lalu. Di laga itu Girona sebenarnya sempat unggul 1 gol cepat lewat Arnau Martinez. Sayangnya mereka gagal menang setelah Real Betis mampu tercomeback lewat brace dari Borja Iglesias. Namun Carlo Ancelotti pernah menyebut Girona bakal menjadi tim kuda hitam. Perkataan Carlo Ancelotti bisa dipertanggungjawabkan dengan kiprah impresif Girona di awal musim ini. Skuad Gironestes bahkan tampil nggak terkalahkan dalam 7 pertandingan secara berturut-turut. Para pemain Girona berhasil menunjukkan mental baja mereka dibandingkan dengan musim lalu. Di musim ini Gironestes tampil lebih konsisten dengan pengalaman yang lebih matang. Mereka juga tampil solid di kandang dengan hanya menelan 1 kekalahan saja. Lebih hebatnya lagi, lini depan Girona selalu tampil garang pada saat bermain di Estadio Montilivi. Girona sukses mencetak 16 gol dari 6 pertandingan di kandang. Padahal markas Los Gironestes hanya memiliki kapasitas kecil yakni sebesar 13.000 penonton saja. Belanja efektif dengan biaya murah. Kiprah moncer Girona di musim ini didapatkan berkat pembelian jitu di bursa transfer. Los Gironestes tercatat hanya menghabiskan dana 22 juta euro atau senilai 368 miliar rupiah. Padahal Girona punya dana melimpah dari City Football Group yang dimiliki oleh Sheikh Mansur. Namun Los Gironestes lebih memilih transfer cerdas ketimbang belanja yang jor-joran. Artem Dovbyk berhasil diboyong dari SK Dnipro senilai 7,7 juta euro saja. Pemain asal Ukraina ini berhasil mengemas 29 gol di seluruh kompetisi musim lalu. Girona juga berhasil menggait Eric Garcia dari FC Barcelona dengan status pinjaman.
sang pemain tampil solid mengawal lini belakang Los Gironestes di musim ini. Padahal Garcia sempat dianggap sebagai pemain yang gagal saat membela Blaugrana. Michel Sanchez memuji sang pemain sebagai salah satu pilar terbaik Girona di musim ini. Girona juga meminjam winger lincah milik Troyes AC yakni Savio Moreira. Pemain asal Brazil ini langsung meroket dengan menorehkan 4 gol dan 4 assist. Nilai pasar Savio juga melonjak drastis dengan menyentuh angka 20 juta euro. Padahal sebelumnya sang pemain hanya bernilai sekitar 3 juta euro saja. Blanqui Vermels juga menggait pemain veteran seperti Daley Blind, Portu, dan Paulo Gazzaniga. Pengalaman dari ketiganya dapat memimpin skuad muda Girona. Selain menggait pemain yang tepat, Girona juga berani melepas pilar penting mereka di musim ini. Manajemen menjual Oriol Romeu ke FC Barcelona dengan bandrol 3 juta euro. Girona juga berani melego Santiago Bueno ke Wolverhampton senilai 12 juta euro. Padahal bek asal Uruguay ini menjadi pilar andalan di musim lalu. Dipimpin pelatih cerdas yang rendah hati. Selain mengeluarkan dana transfer yang hanya sedikit, manajemen Girona juga berani mengambil keputusan berani. Di tahun 2021 mereka menunjuk Michel sebagai pelatih terbarunya. Keputusan ini sempat dipertanyakan mengingat sang pelatih belum punya pengalaman. Selama kiprahnya menjadi manajer, Michel bahkan gak punya track record yang mentereng. Akan tetapi hadirnya Michel justru membawa perubahan besar untuk skuad Gironestes. Di musim ini Girona mampu bertengger di peringkat 1 dengan mengungguli Real Madrid dan Barcelona. Dari 11 pertandingan yang dimainkan, mereka bahkan hanya menelan 1 kekalahan saja. Saat itu skuad Gironestes takluk atas Real Madrid dengan 3 gol tanpa balas. Kesuksesan ini nggak terlepas dari taktik yang dijalankan oleh Michel. Pelatih asal Spanyol tersebut berhasil memainkan sepak bola progresif yang menuntut pemain untuk menguasai permainan. Michel mengatakan penguasaan bola menjadi kunci penting Girona untuk meraih kemenangan. Gak heran di musim ini Gironestes menjadi klub ketiga dengan penguasaan bola terbaik di La Liga. Mereka berhasil menguasai permainan sebesar 55,7%. Hanya berbeda sedikit dari Real Madrid yang mencatatkan penguasaan bola sekitar 56,2%. Gak cuma itu, Michel juga kerap berganti formasi sesuai dengan kualitas tim yang dihadapi. Terbukti mantan pelatih dari Rayo Vallecano ini sudah mengganti 6 formasi yang berbeda. Namun Michel lebih condong untuk menggunakan formasi 4-4-2. Dalam formasi tersebut dirinya memanfaatkan pola permainan menyerang dari sisi sayap kiri. Bek sayap kiri dituntut untuk bisa membantu serangan dengan mengandalkan kecepatan. Carlo Ancelotti pernah memuji efektivitas permainan yang dijalankan oleh Michel. Menurut Don Carlo, Girona punya kualitas yang sama dengan Real Madrid dari sisi statistik. Berpeluang juara di akhir musim. Berkat performa briliannya, Girona berpeluang besar bakal juara. Carlo Ancelotti pernah menyebut Gironestes berpotensi akan bisa menjegal Real Madrid dalam perburuan gelar juara. Carlo Ancelotti bilang kalau pertarungan di musim ini jauh lebih sulit karena harus bersaing dengan banyak tim. Seandainya tampil konsisten, bukan gak mungkin Girona mengangkat gelar juara. Apalagi ini akan menjadi trofi pertama mereka sepanjang sejarah berdirinya klub. Meski diunggulkan juara, Michel enggan besar kepala dan menganggap timnya masih belajar. Dia menegaskan kalau skuad Gironestes masih belum layak bisa mengangkat gelar juara. Namun Michel memasang target besar yakni membawa Girona bermain di kompetisi Eropa. Girona berhasil memanfaatkan performa inkonsisten dari 3 klub top La Liga. Sebut saja Atletico Madrid yang di awal musim hanya bisa meraih 1 kemenangan saja. Los Rojiblancos bahkan sempat dihadapkan dengan tergoncangnya keharmonisan ruang ganti. Hal itu bisa dibuktikan setelah Joao Felix memutuskan untuk pergi ke Barcelona. Pemain asal Portugal ini sempat terlibat cekcok dengan Diego Simeone. Felix merasa sang pelatih kerap mencampakkannya dan jarang memberikannya menit bermain. Itulah ulasan berubahnya filosofi Girona. Bagaimana pendapatmu? Apakah Girona mampu tampil konsisten dan bisa meraih gelar juara La Liga di akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.